Hai, tadi gue nggak bisa baca komen, makanya gue out. Kak Niki nggak pergi ke konser BTS? Enggak. Mana ini Kak Fitri? Haters gonna help loser, haha. Jangan peduli. Iya Mbak Evil Sugar. Bener itu Mbak. Gimana sih? Coba kakak komen dulu biar aku bisa invite Kak Fit. Paris Fashion Week sudah habis. Sudah tidak ada lagi Paris Fashion Week. Nah, Kak Nikita nggak marah. Roli dibully si Lonte. Babi Jik. Enggak lah. Marah itu harus Bar- dan ada konteksnya. Kalau cuma marah kalau ngebalas orang-orang marah cuman kepentingannya pengen jadi dapat perhatian dari kita nggak mungkin. Nyampah sayang. Kalau Medina Musa kan dia yang merekrut semua orang untuk gabung di sampah itu. Tapi kan sekarang udah tahu bahwa memang dia orangnya. Jawab. Hey, wanna be my girlfriend? Hidung gorong-gorong itu kenapa ya punya banyak waktu banget. Banyak banget ternyata. Aku cek beberapa akun. Dan ternyata itu akun fake itu dia punya kurang lebih kayak 10 atau 12 akun fake gitu. Iya. Kasihan di masa rentaknya begitu ya. Makanya. Udah kukunya pada kuning, kayaknya kebanyakan ngorek-ngorek pantat deh. Tainya malah nyempil kayaknya. Kukunya kaku banget, warnanya sampai begitu banget. Kasihan. Pedikur nih kita, kasihan lah. Iya. Si botak kan pelit botak. Aduh, pelit banget. Aduh. Udah aku kasih bekas aku, masih aja marah. Udah dikasih bekas mau ngambil anak. Kenapa dia nggak hamil aja sendiri, bunting sendiri, dikutuk kayaknya rahimnya deh. Makanya kagak bunting sih anaknya yang pertama itu ada di luar negeri. Tapi dia tidak bisa menghasilkan anak dari Sajat Ukra. Gimana dong tuh? Anaknya itu jangan disebut ya, teman aku yang mana. Anaknya itu pacaran teman aku kan loh, dia curhat, ditelantarin dia katanya. Anak kandungnya sendiri yang nomor 1 dan cuma 1 itu ngomong kalau dia itu ditelantarin sama si hidung gorong-gorong, tidak diperhatiin. Jadi si hidung gorong-gorong cuma merhatiin si botak Dajjal ini doang sampai lupa anaknya. Ada bujang dia pacaran sama adiknya. Kata laki gue, dikira dia nggak punya anak, makanya sesadis itu sama anak-anak. Ya emang Punya. udah ada. Itu juga anak hasil dari meres laki. Netizen kalau ngebahas huru hara seneng deh. Iya, dia nanti dimasukin ke YouTube. Aku mah nggak ada urusan dengan geng sampah yang direkrut sama Medina Musa. Aku tuh concern sama Medina Musa karena dia itu terlalu jahat. Dia membuli anak kecil dari Arkana, Aska, Renzo anak aku, Naira, Keira. Itu benar udah iblis. Udah nggak ada. Ini Renzo dibully juga sama dia. Bukan anak lu katanya. Kasihan. Cinta mami. Alah,
Orang si Renzo aja dibilang bukan anaknya Kochen. Lebih parah lagi si Arkana disandingin sama muka cowok siapa itu? Iya. Yang pernah jadi lawyernya, yang pernah jadi lawyer mantan istrinya Kochen. Parah banget. Nih, tau gak yang lebih gila siapa? Apa? Yang ada orang gila. Itu tuh yang itu. Lebih parah Yang mana? Lebih parah aku lah. Lah, benar. Kakak suaranya Yang hilang-hilang, Kak. Yang follow dia itu Bion gila, kata Chen. Ya benar-benar, aku setuju tuh. Yang memfollow dia tuh lebih dari gila, bener. Orang gila ditangkap. Iya, makanya. Mukanya si Loli lah di crop, terus di edit seolah-olah jerawatnya parah banget gitu. Ya, orang anak umur 14 tahun lagi masa puber, jerawatnya pada nongol lah. Ya, iya terus. Tapi yang pertanyaan gue ya, Okay. gue tahu banget Loli. Loli paling ngakak doang kan? Ngakak doang dia, malah dibalas sama Loli di komen. Pasti bikin kayak begitu kan? Naira malah pengen ketemu Medina, mau kasih tanda tangan. Ya. Naira malah mau kasih tanda tangan. Anak-anak sekarang itu mentalnya itu kan, apalagi lawannya tua renta, nggak mungkin didengek, kecuali mereka itu berantemnya sama teman sekolah baru. Tapi kalau yang ngebully Medina Musa si tua renta, mama tawain. Malah ngomongin cuma gini doang, lu udah bawa tanah. Dia belum pernah, si Medina Musa, si hidung itu, gorong-gorong itu belum pernah sih dipanah sama si Loli. Loli tuh panahannya udah 60 meter loh, Kak, jauh banget. Itu bisa tembus Jauh, itu ya? ke biji mata. Udahlah, kalau anak muda itu sama orang tua tuh cuma one word. Aku pernah raise daddy. Excuse me, cellulite ya. Gitu doang udah. Gosipnya sekarang Nyai lagi hamil. Iya, lagi hamil. Hamil, iya bener. Lagi hamil. 17 bulan, kagak keluar-keluar. Naga dong. 17 bulan nggak keluar. Niki digosipin hamil. Iya lagi hamil 17 bulan. Sayang, kamu makannya konsentrasi dong, Nak. Keburu dingin. Emang kalau misalkan gue digosipin hamil terus gue hamil, emang kenapa? Kan rahim gue. Coba permasalahannya di mana? Iya bener. Apalagi gue tuh yang suka bingung tuh, gue dibilang apa, mau kondo ya. Gila saya hebat. Kalau gue serius loh, si Medina Musa ngatain si Chen Mekondo, biar cewek-cewek nggak ada yang ngerasain. Hebat banget, Beb. Padahal itu bisa segitu. Udah lupa. Udah deh, Medina Musa dan geng terus ya bilang Mekondo. Suka itu, aku suka banget. Aduh. Bangga. Pergi kemana, klub, ke malam, ada cewek-cewek foto, bagus. Jadi nggak ada yang deketin ya, cabe-cabean. Karena mau Ada. kondo. Kecuali mau digratisin, tapi jangan marah kalau nggak dapet apa-apa. Ini udah digratisin, nggak dikasih apa-apa, marah. Bergabung pula. Ada ular ketawa dia. Aduh. Makanya kalau main itu jangan lagi sama-sama. mereka hanya dengan ngakak. Ya emang dari dulu juga aku mah ngakak sama dia. Sebetulnya kasihan ya, sama dia kasihan. Kamu bayangin nggak? Umur dia itu lebih tua dari aku padahal. Aku aja udah ngerasa tuh, aku tuh udah tua. Mau mikirin urusan orang ngeliat di sosial media orang ribut aja itu nggak enak.
Kamu bayangin si Medina Musa si tua renta ya, udah renta. Udahlah jangan ngomong tua renta. Semua orang bakal tua renta. But she's ugly. Nothing around it. That's two different things. Kalau kita bakal peot, itu nggak ugly amat lah. Ugly apa? Ya. Itu nggak agak-agak. Dia udah renta, harus mikir ngehajar Niki apalagi ya. Temennya siapa lagi ya yang gue DM, siapa lagi yang gue bully. Bayangin nggak, segitu effortnya loh di sisa kerentaan hidup dia itu. Kalau kita kan nggak pernah nanggepin serius kan. Mamiin. Oh, berarti lo pernah melihat. Si Cecen tahu dia mamiin, gue curiga deh dia customernya dulu. Dulu Kochen pernah jadi customer-nya Mami Iin, si Pispot itu Medina. Habis live ini gue interogasi dia ya. Ini perang nih habis ini nih. Kenapa dia tahu dia Mami Iin? Gue gak bisa terima. Aduh, ya ampun. Aduh. Kaget loh gue. Dia ngomong Mami Iin. Kaget loh. Nih ada lagi netizen yang bilang gini, Kak. Aku di Singapura, masa istri CEO tinggalnya di pinggiran kota? Apa coba? Emang Pispot itu emang suka begitu, meninggi-ninggikan, padahal dia rendah. Rumahnya itu yang di Singapura, itu rumahnya itu ibaratnya tuh kayak Pinggiran kampung. lah, pinggiran. Kampung. Tahu kampung nggak? Kampung. Jadi nggak sesuai dengan hayalan dia. Iya. Dia tuh yang lucunya gini, Kak. Dia sosokan unboxing. Dia sosokan unboxing tas Hermes kan. Aku mau baca komennya Oxri atau customer nggak nih? Nanti setelah live ini aku akan interogasi Cen. Kenapa dia tahu Medina Musa namanya Mami Iin? Tenang guys. Mantan Germo dong. Kristal kan? Aduh, ngakak. Jualannya di kristal kan, warna kristal. Tahu lah hotel-hotel ini apa. Loh, tidak ada yang menghina kampung. Kata siapa menghina kampung? Kan gue bilang, ibaratnya tuh kayak tinggal di kampung. Makanya dengerin kalau orang ngomong netizen. Kenapa lu jadi tersinggung? Tapi dia ngatain aku, ngatain Niki itu seolah aku sama Niki itu miskin banget lebih dari dia. Aku mah nggak masalah dikatain miskin. Aku nggak jadi apa ya? Aku tuh seneng banget loh mereka ngatain aku bangkrut. Jadi mudah-mudahan ini orang pajak nonton. Memang aku bangkrut. Cen dikatain bagus biar dia kalau kemana cewek nggak ada yang mau deket. Terima kasih loh Medina. Tapi aku ada pertanyaan, kenapa Cen tahu lu namanya Mami Iin doang? Oh, jadi yang lucu, Kak, yang lucu. Si Pispot ini kan sosokan unboxing. Sosokan unboxing tas Hermes kan di Singapura kan. Ternyata yang di unboxing itu adalah tas orang. Jadi cuma sosokan unboxing doang. Terus tasnya juga nggak pernah dipakai. Udahlah, nih. Ya udah, yain aja sini. Yain aja itu nggak penting. Kan dia nggak bohong kan, ceritanya kan unboxing, bukan Iya juga make. sih. Bukan beli ya. Iya kan, unboxing. Bener berarti dia, nggak salah. Benar. Bener kan? Benar. Aduh. Gila. Jelek banget sih. Jelek banget sih katanya Medina emang jelek banget. Orang pernah ketemu sama aku di SCPD kabur kayak ngeliat setan, ngeliat aku kayak ngeliat setan. Baru mau aku bogem, dia kabur. Ngapain sih lu bogem, nggak dibogem aja udah jelek. Aduh, tapi bener sih, aku nggak bohong. Kalau ngelihat dia di mana aja deh di Indonesia deh. Wah, itu mah udah langsung deh itu. Ribut di tempat. Aku sampai ngakak, kehibur kan. Nah, gini kalau menanggapi orang, aku itu udah nggak ada emosi menanggapi Medina Musa ini saking udah lamanya. Dulu waktu 2017 masih kok ada ya orang kayak begini. Semakin tahun ngelihat dia semakin renta, nggak move on dari Niki.
kesian gitu. Jadi kalau dia berulah apa tuh kayak lucu, kayak dagelan, kayak lebih dari badut sih. Makanya padahal sebelum kawin sama si Pispot ini si Sajat baik-baik aja loh Kak. Kayaknya si Chen ini bolak-balik di belakangku, dia takut nih kita abis live gue tanya. Bukan gue lagi ngerupuk. Iya pada nih netizen asal kalian tahu ya, asal kalian tahu nih ya. Ini mudah-mudahan nih ada yang masukin ke YouTube siapa lah entahlah itu ya. Jadi sebelum si Botak itu menikah siri dengan si Pispot ya, dia itu baik-baik aja. Dia tuh selalu video call, minta lihat anaknya, dikasih. Dia minta telepon, minta dikirimin foto anaknya, dikasih. Nah, setelah ketemu sama si Pispot hidung gorong-gorong ini, dia langsung berubah 180 derajat. Tiba-tiba ingin mengambil dengan apa namanya? Dengan mengkriminalkan Niki, dilaporin penelantaran. iya, terus abis itu dia sendiri yang ngasih persyaratan lah. Gimana itu? Ya setelah nggak berhasil kan, nih mudah-mudahan ada yang masukin ke YouTube ya. Setelah dia tidak berhasil dengan persyaratan itu karena Niki merasa keberatan, sebetulnya tidak ada larangan untuk Sajat Ukra ketemu sama Aska. Nggak pernah dilarang. Ya, setelah itu dengan gayanya dia, karena dia ketua geng Pispot SCBD, menjual-jual nama-nama orang SCBD, dia laporlah Niki ke Polda. Sampai hari ini, ya Polda Metro. Sampai hari ini tuh masalah nggak ngerti di mana. Pada saat aku bela Niki di tahun 2018, aku bilang kepada bapak-bapak polisi, panggil Medinanya, panggil saja Ukranya, tapi Medina harus ikut, biar Medina tahu. Bener nggak Niki ngelarang? Aku sama Niki bawa Aska ketemu di kantor polisi. Dengan sombongnya Medina, enggak, gue nggak mau damai. Pokoknya bagaimana caranya Niki harus jadi tersangka penelantaran anak dan lain-lain. Pokoknya dia harus dipenjara. Begitu cerita. Ternyata karena dia mungkin ya levelnya itu hanya selevel nggak nyampe hanya selevel mamiin, sehingga dia tumbang di masalah penelantaran anak yang dia create sendiri, hingga bapak-bapak polisi tersadar, oh ini Medina Musa gila gitu, sehingga nggak jalan itu kasus penelantaran anak itu. Aku tidak pernah membantu kita, siapalah aku, ya kan? Ini masalah hukum yang harus ditegakkan di masalah hukum. Tetapi yang namanya Medina Musa ini, karena mungkin dia tadinya Mami Iin, mungkin ya dia merasa dirinya hebat dengan kemami Iinan itu kan, sehingga dia pikir aku yang membela diri, padahal aku bela, aku hanya meluruskan. Jadi sampai hari ini dia marah aku tuh bisa mengerti semarah apa dengan aku. Karena aku tidak bergaul dengan kemami Iinan dia itu. Jadi aku beda dipandang orang beda. Jadi bapak-bapak polisi memandang aku pun beda. Aku bukan germo gitu. Enggak bisa seorang mulut germo sama seorang Fitri Sahuteru itu bisa disandingkan. Bukan sombong, pastilah suara aku yang didengar karena aku dengan bukti. Kalau germo kan dengan ancaman. Ya, karena dia memegang identitas siapa aja yang pernah jadi customernya. Dari aparatur negara, dari yang tukang nongkrong di SCBD. Jadi Mami Iin itu punya daftar-daftar siapa-siapa aja yang pernah dipakai cabonya sama di bawah naungan Mami Iin. Gitu loh. Ya udah, kalau dia jadi gitu guys ceritanya. Jadi kalau dia sampai hari ini marah ke aku ya sama aja, karena dia tidak bisa melawan aku Fitri Sahuteru sebagai manusia biasa, bukan germo. Aku nggak bilang aku istimewa ya, tapi aku manusia biasa. Aku tidak ada rekod. Aku bingung nih sama suami aku, kenapa dia tahu Mami Iin. Balik lagi. Itu ya, jadi perperangan itu terjadi berawal dari si Mami Iin ini alias Medina Pispot.
ya. Setelah dia hadir di kehidupannya Sajat Ukra jadi seperti Dajjal. Pikirannya tidak bisa dipakai dengan akal sehat. Gitu. Jadi nggak ada tuh yang dibilang katanya nggak boleh ketemu anak. Bagaimana nggak boleh ketemu anak? Dia banyak kok foto-foto anaknya. Ada guanya lagi, pas gue lagi foto kan gue selfie melulu berdua. Jadi di Singapura itu pasti akan banyak muka gue. Di bingkai. Jadi sahabatnya si Medina Musa ini pernah cerita ke aku bagaimana dia pun sebetulnya menderita dengan Sajat Ukra dipukulin terus. Jadi Sajat Ukra itu setiap Niki upload foto Aska ternyata dia cetak, dia tempel. Entah di kulkas, entah di kamarnya. Jadi di mana-mana itu penuh foto Aska. Make sense sih kalau dia seemosi itu sama aku sama Niki. Make sense banget gitu. Tapi pada akhirnya aku sama Niki itu bisa berdamai dengan diri aku sendiri, Niki juga berdamai dengan diri Niki sendiri. Ini orang emang udah gilanya akut, mungkin juga udah kena mental, bener? Enggak kak, sebenarnya kan teman kakak sendiri bilang sebenarnya dia sudah tidak tahan dan ingin bercerai. Cuma kalau bercerai akan jadi malu. Aku bercerai sama si botak kok cerai gitu. Jadi dia bertahan sampai sekarang. Makanya dia kisut, makanya mukanya nggak bersinar, makanya hidungnya menyong, makanya ininya banyak gondongnya. Iya. Gitu, karena udah kepalang tanggung, udah malu, udah bikin akun haters, udah ngerekrut banyak orang. Semua yang direkrut tumbang. Udah yang direkrut sampah semua lagi. Aduh, bangga banget deh Medina dibahas nih. Iya, pasti dia lagi nonton ini. Kalau nggak dia nonton sekarang, dia nonton nanti di YouTube pasti. Di YouTube orang yang suka video-video ini nih. Jadi Mamin bukan jablay. Ya dia bisa dibilang jablay, tapi dia kegermonya. Tapi dia juga bisa menjablaikan diri. Jadi include. Gitu. Jadi kalian harus tahu itu cerita sebenarnya. Ya, gara-gara si Medina Pispot, lalu si Sajat Ukra ini langsung hilang kontrolnya, tidak bisa memakai akal sehatnya. Orang waktu gue di penjara aja di mana kak, di Rutan Pondok Bambu, si Sajat dateng kok, dateng nemuin gue, gendong Aska, tidur bareng sama dia 3 hari. Ada fotonya semua, dia lagi berenang sama Aska, ada. Dari mana gua yang katanya bilang melarang-larang ketemu, dari mana? Tapi kalau transfer tidak pernah transfer, itu betul. Karena gue juga tidak butuh uangnya, karena gue juga bisa cari duit sendiri. Gitu. Jadi sebetulnya pokoknya pada intinya udah 2022 ini. Sebetulnya kita dari tahun 2000-an ya, 2020 udah kasihan sama Medina kan. Karena dari 2017 akhir setahun itu berarti sebetulnya kita kasihan, terlebih beberapa orang yang misalnya dia jadi korban juga, hari-harinya juga kacau gara-gara dia ya. Sebetulnya kita udah kasihan. Tapi karena mungkin udah waktunya di akhir udah kita malas ladenin dia itu, dia salah live itu sebetulnya penutupan buat aku sama Niki itu udah that's it. Pokoknya buat aku sama Niki mau ada dia mau bikin berapa akun pun cuman kepengen kalian itu tahu pol yang itu adalah Medina Musa. Bener nggak Bang Sunan? Bang Sunan Kalijaga, Medina Musa salah live dari akun haters yang ngebully anak. Bang Sunan, informasi. Ini Bang Sunan adalah mantan dari lawyernya Medina Pispot. Yang akhirnya sadar. Dan akhirnya tidak menjadi lawyernya lagi. Bagaimana tanggapannya Bang Sunan Kalijaga? Yang dulu sempat menyerang aku pun waktu itu. Coba Bang Sunan. Coba invite Bang Sunan Bang Sunan masuk dong. Biar seru. Nggak bisa berempat ya ini ya? Nggak bisa bertiga ya? Harusnya bisa sih. Bisa nggak sih kalau Bang Sunan? Follow.
Kayak mana ya? Bang Sunan Kalijaga. Ada Gimana sih berita- ajak live Bang Sunan itu biar bisa bertiga, biasanya bisa sampai berempat deh. Coba Udah, Sunan. Pak. Ya, ada apa ini Bang Sunan? Jadi di dunia maya ini kan ada winner itu. Nih Bang Dah Sunan. Bang Sunan masuk dong, Bang Sunan kali jaga. Ah, ini dia mantan lawyernya si Medina Pispot nih yang pernah nyerang aku juga, tapi alhamdulillah dia sudah balik ke jalan yang benar. Coba Bang Sunan, coba dong komen dong Bang Sunan. Ternyata dia dibalik akun The Winner yang suka ngebully anak-anak. Coba gimana? Nah, itu yang pasti ya. Yang pasti kalau sudah bicara menyentuh ke personal, terutama ke anak-anak yang tidak berdosa, itu sangat-sangat tidak terpuji. Betul. Emang kenapa sih mesti bawa anak-anak gitu kan ke dalam persoalan orang dewasa? Kan Benar. seharusnya ya kalau sesama orang dewasa ya coba dong. Mau adu mulut silakan, mau adu hukum silakan, mau adu apa saja silakan. Kan anak-anak ini kan anak-anak kita masing-masing nggak ada salahnya, nggak ada dosanya. Kenapa mesti dibawa atau dibully? Nah itu hal-hal yang tidak terpuji gitu. Menurut saya loh. Apa Bang Sunan? Dia bisa live di akun Instagram haters yang dia bikin. Apa? Apalagi. Tapi Bang Sunan Iya. ada Bang Sunan. What's up, bro? Bos, Gak bisa Bang Sunan. Jangan diajak Bang Sunan, jangan diajak Niki. Sunan ketawa. Jangan diajak ketawa karena dia tahu Medina Musa namanya Mami Iin. Aku kan jadi mau ada perhitungan sama dia. Kenapa dia tahu nama Mami Iin itu dari mana? Dari Bang Sunan. Dari Bang Sunan. guys, yang pasti ya guys, gue belum pernah ngelihat mukanya Nikita Mirzani se-happy malam ini. Waduh, dulu tuh ya, dulu aku tuh sama Bang Sunan bersih tegang. Karena Bang Sunan itu dulu jadi lawyernya Medina Ya, Iin, Mami tahu. Iin. Parah, diserangnya parah banget. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba Bang Sunan bilang, waktu itu ketemu, iya nyesel juga nih. Malah gue yang dimaki-maki katanya. itu kan tak kata sama kata sayang, makanya kan sekarang kita udah Ya, clear. betul. Benar. Kalau kita bukan apa-apa, Bu. Ini saya buka kartu aja. Saya tuh orangnya dulu tuh maju tak gentar membela yang bayar. Oh, oke. Benar, itu Chengli. Nongol lagi dia. Ada iklan lewat. Setuju. Tapi seiring berjalannya waktu ya kan proses pendewasaan diri, jadi sekarang betul-betul maju tak gentar membela yang benar. Amin. Makanya aku tuh Semakin tinggi bayaran, benar. Hai, Bos Cencen, ganteng. salam dari Pak Rudi Tanoto. Tadi saya habis meeting sama dia. Salam balik. Salam balik. Aduh. Nggak usah dibilang Nah, ganteng. itu baru bos, itu bos. Itu Oh, bos bos ya. ya? Itu bos. Tapi gini, kalau saya prinsipnya, orang mau konglomerat, mau sekaya apapun, kalau dia belum pernah traktir makan saya, belum pernah Kaya. kasih saya kerjaan, belum pernah kasih saya uang, belum kaya. Oh, Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju. Nah, Itu ini benar. guys, Kalau dia kalau kayak Ibu Peri yang satu ini, itu bener-bener saya bilang kaya. Kenapa? Udah ngasih saya uang. Niki ketawa, Niki. Jadi kalau ini guys, kalau Bu Fitri ini kayaknya nggak kaleng-kaleng. Bayangkan saja pengacara top seperti saya, ya, gitu loh. Ibu ini bisa pakai jasa saya, coba bayangin. Berarti nggak kaleng-kaleng. nggak kaleng-kaleng kan? Wah, keyakinan bakal menang itu 99%, Bang. Ya kan? Aduh, ampun dah. Nih, Gitu ya. jadi
Tak, denger, harus traktir makan baksunan biar lu dibilang orang kaya. Biar lu nggak Iya. kaleng-kaleng. Iya benar. Udah kan, udah pernah. Udah, kalau Niki udah. Oh, Gue udah. ikut. Nah, jadi gitu guys, tentang pertempuran antara Medina Peacepot sama Nikita Mirzani itu begitu awalnya. Kenapa nggak kelar-kelar sih? Gue bingung deh. Gak ngerti. Nggak ngerti. Orang udah pada move on, dia masih belum. Dia belum. Coba dong, kan Bang Sunan punya kontaknya. Tanya dong kenapa nggak kelar-kelar. Apalagi gitu. Kalau nggak punya anak, nanti dipinjemin sama rahim aku nih. Rahim aku boleh nih dipinjem nih. Nggak apa-apa deh, bunting-bunting 9 bulan deh. Lagi orang lagi sayang-sayangnya direbut sih sama Niki. Kok sayang-sayang direbut? Si Sajat itu kan udah aku lepein, udah aku ceraiin. 2 tahun setelah cerai sama aku ketemu sama si Peacepot. Oh, kirain kalau pas lagi sayang-sayangnya direbut sama Niki gitu. Oh enggak, aku dulu, baru Peacepot. Peacepot tuh bekas aku, Bang. Bukan aku iya, bekas iya, Peacepot. Oh, pih, ajis. Mana ada. Tuh coba tanya Kochen kayaknya tuh bekasnya Mamiin kali. Jadi kena deh, Bos. Itu nanti Bos habis Cincin live aku jadi kena deh. bukan. Emang aku sama Niki udah tahu ya, Medina itu nama lainnya Mami Iin. Tapi kan aku nggak tahu kalau Chen tahu ya, karena ini urusan perempuan kan. Tadi aku live sama Nikita, si Chen nyeletuk, oh Mami Iin. Kan gue bingung, kok gue tahu itu namanya Mami Iin. Bukan, karena Kochen pernah make cabe-cabeannya si Mami Iin itu loh yang kirim-kirim foto telanjang itu loh. Masa kakak lupa? Gila. Nick, ini ada lawyer di sini nih. Lu Somasi tuntut juga, ya, somasi. Ya, somasi aja, emang bener kok, aku ada WhatsApp-nya. Anjing. Aja kok. Ini gila. Aduh. Jadi gitu guys, kalau sosial media itu jangan yuk, kita bercanda aja ya Bang. Yang nggak boleh bercanda itu buat Sunan. Lagi di mana Bang Tapi Sunan? Lagi di jalan, lagi di pinggir jalan mau makan Pizza Hut di Pizza Hut pinggir jalan. Tapi yang pasti ya guys, apapun alasannya, sebenci-bencinya lo sama seseorang, jangan pernah ganggu anaknya atau keluarganya. Karena lo fight ya cuma sama orang itu, bukan sama keluarganya, sama anak istrinya, atau sama, ya terutama sama anak-anak ya. Gitu loh. Anak Itu aja sih. Jangan pernah bully anak orang, apapun alasannya. Lo nggak suka sama ibunya, nggak suka sama bapaknya, ya lo ngomong aja. Makanya kan gue paling stand up kalau anak gue juga Salma dibully itu, waduh, gue bilang nggak usah berapa duit gue habisin gitu. kemarin udah buat anak. Jadi Bang Sunan siap ya kalau aku minta jasanya untuk ngelaporin Peacepot ya, karena dia ada Jangan balik dong. aku, the winner. Jangan Bu. setelah itu bayarannya nanti sama aku. Lu mau jalan Kan bayarin makan. bayar. Oh. Bayar. Oh. Kan bayar. Aduh. Tapi masalah Medina Musa ini Bang Hendrioso sampai komentar. Bang Hendrioso juga marah kayak sama Bang Sunan marah. Karena dia aku follow-followan sama Bang Hendrioso kan. Nggak benar, Ya. nggak benar. Bang Henry itu salah satu mentor saya sampai detik ini, sering komunikasi, ngobrol apa. Iya. Sama lah. Artinya Karena apapun itu kalau bicara anak tidak dibenarkan, apalagi cenderung bertendensinya membuli anak, itu nggak boleh. Nah, kalau Haram, yang hukumnya haram. Hukumnya Benar. haram. Ini yang aku mau tanyain, kan kita udah tahu ternyata the winner itu adminnya si Peacepot. Nah, kan yang orang-orang yang ikut ngebully di situ berarti bisa dilaporin juga dong, karena kan udah jelas Bisa. yang punya akunnya siapa. Bisa banget. soalnya Nggak apa-apa. soalnya Nggak Bang apa-apa lah Henry sekali-sekali bikin polisi banyak kerjaan itu.